Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini, Agroliterasi. Ya, kembali pada konten kali ini kita berbagi informasi tentang kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, untuk konten kali ini kita akan mencoba untuk mereview kondisi tanaman asolla hari ke-7 setelah proses penanaman. Ya, dan di sini sahabat YouTube kita bisa lihat sama-sama ya, tanaman asolla yang kita tanam 7 hari yang lalu bukan cuma memenuhi seluruh permukaan media budidaya tanaman asolla. Di samping memenuhi media, kita juga bisa lihat sahabat YouTube ya, cukup tebal lapisan asolla yang terbentuk ya, sehingga sebenarnya pada hari ini pun apabila kita ingin memanen, ketika kita butuh tanaman asolla untuk kita jadikan pakan, itu pun sebenarnya sudah bisa sahabat YouTube ya, pada hari yang ke-7 ya. Nah, dan di sini tentunya ada kesimpulan yang kita bisa ambil bahwa kelebihan tanaman asolla di samping pertumbuhannya sangat cepat, ternyata pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh luasnya wadah yang menjadi media budidaya tanaman asolla. Ya, antara tanaman asolla yang kita tanam pada nampan ini ya, nampan yang ukurannya sekitar atau 20 kali 30 cm ya, sahabat YouTube, kesuburannya tidak berbeda dengan tanaman asolla yang kita tanam pada wadah, pada kolam asolla yang berukur 1 meter kali 1,5 meter ya. Jadi itu satu pelajaran yang kita dapat dari tanaman asolla, ternyata pertumbuhan dan perkembangan tanaman asolla itu tidak dipengaruhi oleh luasnya wadah yang kita jadikan sebagai media budidaya seperti itu ya. Sekali lagi kita bisa lihat ini adalah wadah dengan ukuran yang paling kecil yang pernah saya gunakan sahabat YouTube ya, nampan ya, ada 2 nampan ukurannya hampir sama, 20 cm kali 30 cm ya, dan pertumbuhannya sangat baik ya. Ini pun sudah bisa kita panen sahabat YouTube ya, ketika kita memang sudah membutuhkan asolla sebagai pakan alternatif untuk ternak yang kita pelihara ya. Jadi seperti itu sahabat YouTube ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari penjelasan sebelumnya, video-video sebelumnya tentang membudidayakan tanaman asolla dengan menggunakan berbagai macam wadah pada lahan yang sempit ya. Jadi seperti itu sahabat YouTube. Jadi dengan melihat kondisi tanaman asolla ini, jadi kita bebas saja untuk mencari wadah apapun yang mampu menampung air, itu bisa digunakan sebagai wadah untuk media budidaya tanaman asolla. Baskom plastik yang sudah tidak terpakai ya, ember, styrofoam ya, yang masih bisa menampung air, itu semuanya bisa kita gunakan. Kita bisa memanfaatkan sebagai media budidaya tanaman asolla ya, apalagi jika memang kita membuat kolam asolla sahabat YouTube ya. Jadi seperti itu sahabat YouTube, info kita untuk konten hari ini tentang kondisi tanaman asolla pada hari yang ke-7 ya, yang bisa
dikatakan bahwa tanaman asollah ini yang kita pelihara dengan menggunakan wadah seadanya itu sudah bisa kita panen pada hari yang ke-7 setelah proses penanaman untuk pertama kalinya. Tanaman asollah bukan hanya memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, ya, namun ternyata juga pertumbuhannya tidak terpengaruh oleh ukuran daripada wadah yang digunakan sebagai media budidaya tanaman asollah. Tentunya selama proses pemeliharaannya kita lakukan secara optimal. Proses pemeliharaannya itu yang mana? Ya, tentunya proses pemupukan, pengadukan media budidaya tanaman asollah, kemudian proses pengawasan terhadap hama yang kemungkinan muncul pada media budidaya tanaman asollah. Oke sahabat YouTube, jadi mungkin ini informasi kita untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.